Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anakku? Semoga kalian hari ini tetap semangat meskipun kita masih dalam kondisi pembelajaran jarak jauh ya. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Retno dalam materi IPS pada hari ini, yaitu tentang dinamika kependudukan Indonesia kedua, yaitu membahas tentang komposisi penduduk dan angka harapan hidup. Marilah anak-anak kita simak materi hari ini dengan penuh semangat. Yang pertama, kita awali dengan pembahasan tentang komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah susunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan ciri-ciri tertentu, misalnya menurut jenis kelamin, pendidikan, mata pencaharian, agama, dan tempat tinggal. Kegunaan dari komposisi penduduk adalah yang pertama, mengambil suatu kebijakan yang berhubungan dengan kependudukan. Yang kedua, mengetahui sumber daya manusia menurut umur atau jenis kelamin. 3. Membandingkan keadaan penduduk dengan penduduk lain. 4. Menentukan dana perencanaan pembangunan. Berdasarkan usia dan jenis kelamin, susunan penduduk terbagi menjadi 3, yaitu A. Piramida penduduk muda. Piramida ini terbentuk jika mayoritas penduduknya berusia muda di bawah 15 tahun. Hal ini terjadi karena angka kelahiran lebih besar daripada angka kematian. B. Piramida penduduk stasioner. Piramida ini menandakan bahwa jumlah kelahiran sama dengan kematian. C. Piramida penduduk tua. Piramida ini memberi gambaran bahwa angka kelahiran lebih kecil daripada angka kematian. Berikutnya, komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Komposisi penduduk menurut umur adalah pengelompokan penduduk berdasarkan umur tertentu, misalnya 0 sampai 4 tahun, 5 sampai 9 tahun, 10 sampai 14 tahun, 15 sampai 19 tahun, dan seterusnya. Yang kedua, komposisi penduduk menurut jenis kelamin adalah pengelompokan penduduk berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Data tentang komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat digunakan untuk 1. Menghitung angka beban tanggungan. 2. Menghitung rasio jenis kelamin. 3. Membuat dasar perencanaan di bidang pendidikan. 4. Memperkirakan lapangan kerja yang diperlukan. 5. Memperkirakan jumlah kelahiran di waktu yang akan datang. Berikutnya, kita akan bahas angka harapan hidup. Angka harapan hidup atau daftar kemungkinan hidup atau mati adalah suatu daftar yang pada tiap-tiap umur memberikan kemungkinan hidup dan mati yang tergolong dalam umur tersebut. Misalnya, tabel harapan hidup akan menunjukkan beberapa tahun bayi yang baru lahir diharapkan dapat hidup untuk mencapai umur rata-rata. Beberapa tahun lagi, orang yang berumur 20 tahun dapat diharapkan hidup untuk mencapai umur rata-rata penduduk. Pertambahan jumlah penduduk secara eksplosif disebut dengan ledakan penduduk. Baiklah anak-anak, untuk materi hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Untuk hari ini tidak ada tugas tertulis, akan tetapi kalian hanya isi daftar absensi kelas ya. Jangan lupa. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.